Ya, meskipun mungkin dalam pandangan kacamata kita, masih sakit ya. Tapi itu adalah nikmat. Dan tidak semua orang bisa mendapatkan nikmat itu. Maka bersyukurlah ikhwah dan akhwat sekalian, ketika Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan hati kita untuk melangkahkan kaki pergi melaksanakan atau menghadiri majelis ilmu. Ya, karena melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala itu adalah suatu nikmat. Meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah nikmat. Yang kita inginkan bagaimana supaya nikmat ini bisa berberkah. Tadi sudah dijelaskan ya, definisi tentang berkah, baik secara lugawi maupun secara istilah. Ada yang ingat? Apa definisinya tadi? Dua makna yang disebutkan oleh Ustazuna, as-subut wal luzum. Kemudian yang kedua apa? An-namau wa ziyadah. Jadi yang kita inginkan bagaimana supaya kita bisa teguh, istiqamah dalam kebaikan ini dan senantiasa bertambah. Nah, kalau artinya dulu kita cuma sekali dalam 5 tahun menghadiri kajian-kajian, setelah ini kita inginkan bahwa nikmat ini setelah senantiasa teguh, senantiasa istiqamah dan bertambah. Setelah ini kalau perlu ada kajian setiap pekan, hadiri kajian setiap pekan. Kalau ada kajian setiap hari, hadiri kajian setiap hari. Itu namanya itu kan namanya artinya berberkah kan? Semakin bertambah atau semakin berkurang? Semakin bertambah, semestinya harus begitu. Nikmat menuntut ilmu itu adalah nikmat. Maka jangan sampai semakin berkurang. Akhirnya pulang dari sini mengikuti tabligh akbar, sampai di rumah tak capek maki. Banyak kajian-kajiannya ustaz yang kita tidak oke. Kenapa? Capek ke ustaz. Terlalu jauh perjalanan pergi ke Wajo. Akhirnya keberkahan yang semestinya harus bertambah semakin berkurang. Ya. Ikhwah dan akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi alhamdulillah sudah disinggung dan jelas bahwa kebaikan itu ataukah keberkahan itu milik siapa? Milik Allah. Maka tidak ada jalan lain untuk meminta dan memohon keberkahan kecuali kepada Allah. Tentu dengan cara dan aturan-aturan yang disyariatkan dan dibenarkan dan dibolehkan. Baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada kemudian pergi mendatangi tempat-tempat tertentu, di sana katanya memberi berkah. Nah, ini kan kita di Indonesia begitu. Ya. Ada katanya memberi berkah bisa menyembuhkan. Ya, ada orang Segiri di sini. Nah, dulu di Segiri itu ada sungai katanya bisa menyembuhkan. Ada berkahnya di situ. Jadi banyak orang yang datang ke sana yang sakit pergi berobat. Katanya bagaimana? Pergi saja berenang di sana sembuh. Itu di sungai. Saya bilang sama teman-teman waktu pernah diajak saya ke sana. Saya bilang, saya tidak mau ke sana. Dia bilang, Ustaz kita ke sana untuk lihat apa orang kerja yang datang ke sana. Bilang, saya tidak mau ke sana karena masyarakat akan lihat saya. Dan dia tidak mau tahu saya ke sana untuk apa. Yang jelasnya pasti dia mengatakan, Ustaz sekali lagi pergi. Itu. Padahal kita ke sana untuk apa? Ayo saya batalkan tidak jadi pergi. Saya bilang sama ikhwah dan akhwat, ikhwah itu ya, yang mengajar. Coba teman sekalian. Adakah tempat di bumi ini yang lebih afdal dan lebih berberkah daripada masjid? Salah satu di antaranya sudah disebutkan tadi. Saya katakan, mereka yang datang meninggalkan dari kampung halamannya, melakukan perjalanan yang jauh sampai ke sungai itu, berapa masjid melewati? Berapa kira-kira? Dari Wajo pergi ke sana. Berapa memang? Kalau disebutkan tadi 800 masjid melewati sungai itu. Saya bilang, kenapa mereka tidak singgah di masjid? Tempat yang berberkah, masuk salat, berdoa kepada Allah, minta kesembuhan. Ada kemudian teman mengatakan, tidak tahu Ustaz, singgah toji. Ada yang singgah, tapi singgah di buang air kecil. Nah, jadikan masjid sebagai tempat persinggahan buang air kecil. Kemudian dia melanjutkan perjalanan. Coba bayangkan bagaimana cara berpikirnya. Cara berpikir mereka. Padahal masjid adalah tempat yang paling afdal dan paling mulia di sisi Allah. Mereka abaikan. Mereka tinggalkan.
justru mereka mendatangi tempat yang menurut pandangan mereka berberkah. Menurut pendapat mereka adalah berberkah. Padahal keberkahan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berhak memberikan keberkahan terhadap tempat yang Dia kehendaki. Makanya ada tempat-tempat nanti dibahas oleh asatidz kita, tempat-tempat yang diberkahi. Itu berdasarkan dalil. Ya, termasuk umpamanya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Nah, itu dia jelas. Ya. Wa najjaynahu walutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Allah berhak memberkahi tempat-tempat yang Dia inginkan, dan Allah Subhanahu wa taala memberkahi orang-orang yang Dia ingin, hamba-hambanya yang Dia ingin berkahi. Artinya apa? Bahwa keberkahan ini tidak ada bedanya dengan seperti rezeki. Rezeki itu sumbernya dari mana? Yang kasih kita berkah siapa? Adalah Allah. Ya. Maka tidak boleh kita meminta rezeki kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan berkah, tidak boleh kita minta berkah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau minta mendatangi orang-orang yang kita anggap sebagai orang yang saleh, orang yang baik, kita tidak minta berkah kepada dia. Tapi kita memohon kepada dia untuk mendoakan kita supaya diberkahi oleh Allah, ya kan? Dalam tasyahud kan kita biasa mendoakan siapa? Tasyahud. Siapa yang biasa kita doakan untuk diberkahi? Rasulullah. Kita wa barik ala Muhammadin. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi siapa? Memberkahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita tidak boleh kemudian dan kita tidak bisa mendapatkan keberkahan itu kecuali melalui hal-hal yang dituntunkan dan ditentukan oleh Allah, begitu pula oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi juga sudah disebutkan tentang ada berkah yang sifatnya duniawi dan ada berkah yang sifatnya ukhrawi. Ya, nanti dari kemudian ada duniawi, ada ukhrawi. Nah, kita lihat ya, materi saya yang dikasih amalan-amalan ada yang bisa memancing ya, ataukah yang menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan. Pertama sih mengatakan yang paling pertama dan utama adalah tahqiqul imani wat taqwa. Tahqiq itu kalau dalam bahasa Bugisnya artinya padupai tahu nusibawa tepe, padupai tepe nusiba tahu nulari pangalat Allah. Tahqiq. Ya. Ada jampangi kah? Bahasa Bugis ini? Ada. Sampai nanti pulang bilang baru bertanya apa anda bilang Pak Ustaz tadi itu. Tahqiqul iman wa taqwa. Ya. Ini yang pertama. Iman dan iman takwa, tentu dengan segala makna iman kepada Allah. Beriman bahwa dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan segala-galanya. Beriman bahwa tidak ada yang melapangkan rezeki dan menyempitkan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwa tidak ada an-nafi wa dhar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Beriman tidak ada yang menyembuhkan dari penyakit kecuali Allah. Beriman bahwa tidak ada yang mematikan dan menghidupkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang biasa kita kenal dengan istilah tauhidur rububiyah. Kita beriman bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang menjaga, Allah yang memelihara. Ini tadi yang disebutkan oleh Ustazuna. Kalau ini semakin kuat, semakin kokoh keimanan kita, makin kokoh keyakinan kita bahwa tidak ada yang memberikan berkah, tidak ada yang memberikan kebaikan, dan Allah mengatakan biyadikal khairu kull. Jadi semua kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita semakin kuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, makin peluang untuk mendapatkan keberkahan semakin banyak. Jadi yang pertama adalah tahqiqul iman dengan segala makna iman. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, salah satu di antara kandungan makna keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah mentaati Allah dan mentaati Rasulullah. Wa atiullaha wa atiur rasul. Wa atiullaha war rasul la'allakum turhamun.
Jadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah satu amalan yang akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mendapatkan berkah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, iman dan ketaatan itu ya laisa mujarradu kalimatin turaddiduhal alsina. Bukan cuma sekedar kalimat-kalimat yang kita ucapkan bahwa saya beriman kepada Allah. Saya beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya taat kepada Allah. Saya taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi keimanan kita kepada Allah, keimanan kita kepada Rasulullah, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Rasulullah tidak cukup hanya diucapkan dengan lisan, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Ya, makanya ada Baisyar itu mengatakan, manidda'a hubban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang mengaku, mengklaim, mengakui kedana puji Nabi sallallahu alaihi wasallam, walam yabtadi bihadiyi, kemudian dia tidak mengikuti tuntunannya Rasulullah, mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada Rasulullah, cinta kepada Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan Muhammad kepada semua sahabatmu. Kata itu ayat ini ditujukan dulu kepada sahabatnya Rasulullah, kemudian kepada kita semua ini. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakan kepada umatmu, katakan kepada sahabatmu, kalau kalian mencintai Allah dan mencintai Rasulullah, mencintai Allah, fattabi'uni. Maka ikutilah saya. Kenapa harus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya. Ada 3 alasan yang paling mendasar. Kenapa bukti kecintaan kita kepada Allah yang harus kita ikuti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Pertama, karena tidak ada manusia di atas muka bumi ini yang lebih mengenal Allah melebihi kenalnya Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang bisa mengaku, ya, kan ada tuh itu biasa mengatakan saya lebih kenal Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya sudah sampai kenal Allah, biasa sampai ke level di atas. Biasa tidak mau salat apa, bilang kenapa tidak salat? Saya sudah berteman dengan Allah. Ya. Ada paham-paham begitu di sebagian masyarakat. Ya, sudah sampai kepada level paling di atas. Padahal tidak ada orang yang paling mengenal Allah melebihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua yang mendasar. Kenapa harus kita mengikuti Rasulullah sebagai bukti cinta kita kepada Allah? Karena tidak ada orang yang lebih takut dan lebih bertakwa kepada Allah melebihi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada tak? Ada orang yang lebih takut kepada Allah melebihi takutnya Rasulullah? Tidak ada. Ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah melebihi takutnya Rasulullah, takwanya Rasulullah? Tidak ada. Makanya ketika ada beberapa sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu datang ke rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin tahu sejauh berapa dan seberapa banyak ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah. Nah, tanya misterinya Nabi tak. Setelah dikasih tahu tentang ibadah yang dilakukan oleh Rasulullah, dalam riwayat dikatakan ka'annahum taqalluha. Seakan-akan mereka menganggap sedikit ibadahnya Rasulullah kalau begitu. Kemudian salat dan mereka membanggakan. Dia mengatakan, wa amma ana fa ana aqumul laila wala arkud. Nah, banggakan ibadahnya. Adapun saya, setiap malam setelah selesai salat Isya sampai mau masuk waktu subuh, ya, saya katanya melaksanakan salat dan tidak tidur. Muncul yang satu dan mengatakan, wa amma ana fa ana asumun nahara wala uftir. Adapun saya katanya setiap hari saya berpuasa dan tidak berbuka. Yang satu datang dan mengatakan, wa amma ana, dia menganggap lebihnya dari hebat daripada Rasulullah karena dia tidak menikah. Ya? Sampai nanti masih ada yang belum menikah di sini tuh? Yang sampai nanti menganggap dirinya lebih hebat daripada ustaz-ustaz yang sudah menikah semua ini. Ya? Dia menganggap dirinya lebih hebat daripada Rasulullah karena Rasulullah 9 istri. Nah, sementara dia bisa menahan dan tidak menikah. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang, disampaikan sama istrinya, bilang, ada sahabatmu tadi datang di sini. Nah, tanyakan tentang ibadahmu. Setelah dikasih tahu, ka'annahum taqalluha. Nanggap sedikit ibadahmu. Karena kita salat, tidur juga, puasa, buka juga. Mereka katanya tidak. Ya.
Maka Rasulullah SAW di atas mimbar setelah memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasul mengatakan, antumul ladzina taquluna kadza wa kadza. Ya, kamu katanya mengatakan ini dan itu, kemudian apa kata Rasulullah? Amma ana fa ana akhsyakum wa atqakum ilallah. Adapun saya katanya yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah. Tapi saya salat malam istirahat aja juga. Ya, saya puasa kata Rasulullah buka aja juga. Wa ana atazawwajun nisa, dan saya juga menikah. Ya. Jadi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala ya harus dibuktikan dengan mengikuti Rasulullah SAW. Makanya dikatakan wa manid da'a hubban nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yabtadi bihadyi fasafahatun wa hiraun. Nigi tahu mengaku puji Nabi ta. Siapa yang mengaku cinta, mengklaim cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, tapi dia tidak mengikuti petunjuknya Rasulullah, fasafahatun wa hiraun, maka cintanya katanya itu cinta palsu. Fal hubbu awwalu arkanihi in kana sadikan ta'atun wa wafa'un. Karena cinta itu, kalau betul-betul cinta, maka syarat pertamanya adalah taat kepada orang yang dicintai. Antum bisa nanti praktek kalau pulang ketemu dengan istrinya. Ya, kalau dia sudah tidak taat, tanda-tanda mungkin. Ya. Karena fal hubbu awwalu arkanihi in kana sadikan ta'atun wa wafa'un. Iman adalah kunci pertama atau keamalan kalbu atau keamalan hati yang pertama yang harus kita perbaiki sebagai langkah untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dunia dan keberkahan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man amila salihan min dzakarin wa unsa." Siapa yang melaksanakan amal saleh, ya, apakah laki-laki atau perempuan, wa huwa mu'min, dan dia beriman, apa yang akan dia dapatkan? Apa balasan yang akan didapatkan bagi orang yang beriman dan dia melaksanakan amal saleh? Bagus imannya, bagus amal salehnya. Allah mengatakan, "Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Maka kami akan menjadikan, coba, kalau dalam grammar bahasa Arab itu kan di situ sudah pakai dua penguat ya. Lam taukid dengan nun taukid. Bahwa bukan main janjinya Allah. Beriman dan amal saleh, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan menjadikan kehidupannya kehidupan yang baik. Ya, al-hayatut thayyibah di sini, ya kalau kita buka buku-buku tafsir ada yang mengatakan ar-rizqul halal. Ya, itu juga berkah. Mendapatkan rezeki yang halal. Ada yang mengatakan al-qanaah. Ya, itu juga berkah. Ya, orang yang merasa cukup atas yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu adalah berkah. Ada yang mengatakan, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-hayatut thayyibah, al-hayatus sa'idatu fid dunya, adalah kehidupan bahagia adalah kehidupan di dunia bahagia. Itu di dunia. Bagaimana dengan di akhirat? Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah mengatakan dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mereka-mereka yang datang menghadap kepada Allah dengan iman, dengan kalbu yang salim, itulah mereka yang akan selamat. Ya. Kalbun salim, ada yang mengatakan hati yang penuh dengan kalimat la ilaha illallah. Kalbun salim, ada yang mengatakan bahwa hati yang tidak pernah mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini tadi rangkaian daripada mencari berkah. Kalau kemudian ada yang mencari berkah di tempat-tempat yang tidak ada tuntunannya, ya, tempat-tempat dilihat di belakang rumahnya ada pohon besar, ya. Nah, kemudian di situ langsung bawa ayam, bawa dan lain sebagainya, dianggap bisa memberikan berkah. Ini sudah masuk dalam kategori hati yang pernah disusupi oleh perbuatan yang menyimpan atau kesyirikan. Jadi iman, kemudian yang kedua adalah takwa. Iman dan takwa jamaah sekalian, ikhwah dan akhwat sekalian, iman dan takwa itu merupakan salah satu di antara lafaz yang biasa dikatakan ulama, iza jitama'a iftarakah. Kalau dia berkumpul, maka maknanya
berbeda. Ya, wa izabtaraka ijtama'ah. Tapi kalau dia berpisah, artinya begini. Kalimat iman dan takwa kalau dia disebutkan dalam satu teks secara bersamaan, maka iman dan takwa itu memiliki makna yang berbeda. Tapi ketika iman disebutkan berdiri sendiri atau takwa disebutkan berdiri sendiri, berarti iman dan takwa itu kata ulama memiliki makna yang sama. Nah, Allah mengatakan dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andaikan ahlal qura, penghuni suatu kampung, amanu, mereka beriman, kemudian wattaqau. Berarti iman dan takwa disebutkan dalam satu teks yang sama, satu ayat yang sama. Maka iman memiliki makna tersendiri dan takwa memiliki makna tersendiri. Kata ulama, iman di situ adalah a'malul qulub wa ta'at. Iman adalah amalan-amalannya hati dan ketaatan-ketaatan, hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian takwa di situ yang dimaksud adalah menjauhi dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Abu Hurairah itu pernah ditanya oleh seseorang tentang definisi takwa. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan kepada orang yang bertanya, al-akhazta tariqan za syauk. Ya, pernahkah kamu katanya melewati satu jalan yang di mana jalan itu banyak durinya? Nah, kalau kita dulu kemarin dari Pangkep ya, pertanyaannya pernah kamu melewati jalan di mana jalan itu banyak lubang-lubangnya? Ya, dari bulat dua. Ya. Orang yang bertanya mengatakan tadi, "Naam, kami pernah melewati." Ya. Terus apa yang kau lakukan? Abu Hurairah mengatakan, apa yang kau lakukan ketika melewati jalan yang penuh dengan duri? Maka orang yang bertanya mengatakan, ya tentu kakiku itu kuperhatikan betul. Jangan sampai jangan sampai kaki saya ini menginjak ke tempat di mana ada duri. Jadi saya berusaha menghindari jalan-jalan atau ke tempat-tempat yang ada di durinya. Sama naik mobil, kita hindari yang ada lubangnya. Naik motor tuh hindari yang ada lubangnya, karena kalau tidak jatuh ki. Ya. Apa kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu? Zaka huwa taqwa. Itulah takwa. Artinya apa? Bahwa takwa itu seorang hamba mengambil wikayah, penghalang, penjaga antara dirinya dengan kemurkaan dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ulama mengatakan bahwa kata-kata takwa itu berasal dari kata-kata masdar al-ittiqah yang asal katanya waqayaki wikayatan. Artinya waqayaki wikayatan, penjaga. Artinya seorang hamba selalu menjaga dirinya jangan sampai terjerumus melakukan hal-hal yang bisa menyebabkan dia dimurkai dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Ibnul Mu'taz dari definisi ataukah yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu itu, dia mengualkan sebuah syair dengan mengatakan apa? Khalidz dzunuba sagiraha wa kabiraha fahuwa tuqah. Khalidz dzunuba sagiraha wa kabiraha fahuwa tuqah. Tinggalkan katanya semua dosa, baik dosa besar maupun kecil, zakat tuqah. Itulah takwa. Fasna kama tamshi ala ardi syaukin tahdharu ma tara. Lakukan katanya seperti yang dilakukan orang yang berjalan di atas jalan yang banyak durinya. Dia selalu menghindari tempat-tempat yang ada durinya. Kemudian dia mengatakan, la tahkiranna sagiratan. Jangan engkau menganggap remeh sekecil apapun dosa. Itu kan kita terkadang begitu. Tidak jadi dosa kecil ji. Dosa kecil ji katanya bisa jadi dihapuskan dengan puasa 10 Muharram. Jadi kan banyak biasa beranggap kalau disampaikan hadis-hadis tentang keutamaan 10 Muharram dengan puasa Zulhijjah, biasa ada yang mengatakan, Ustaz, jadi bisa maka lagi berdosa ini. Karena sudah dihapus lagi ini. La tahkiranna sagiratan. Ya, kata Ibnul Mu'taz, la tahkiranna sagiran, jangan anggap remeh. Sekecil apapun dosa itu, innal jibala minal hasa. Karena gunung yang kita lihat itu ya, gunung yang besar.
Asalnya dari mana? Minal hasa, dari batu kecil. Tapi semakin ditumpuk, akhirnya jadi apa? Akhirnya jadi gunung. Ya, la takiranna sagiratan innal jibala minal hasa. Ya, kalau Imam Ali radhiyallahu anhu itu kan mendefinisikan takwa apa? Al khaufu minal jalili, apa lagi? Ya. Al khaufu minal jalili wal amalu bit tanzili war ridha bil qalili wal isti'dadu liyaumir rahil. Jadi 4 poin yang disebutkan oleh Imam Ali definisi takwa. Pertama, al khaufu minal jalil. Ya. Jadi kalau ada orang tidak takut sama Allah ya, maka tidak dianggap bertakwa. Ya. Wal amalu bit tanzil. Ini wal amalu bit tanzil. Ini ada nanti kaitannya dengan amalan yang kedua. Tadi sudah disinggung oleh Ustazuna wa Syekhuna Khaidir ya, tentang keberkahan Al-Quran. Jadi Al-Quran itu keberkahannya bukan saat dipajangkan. Ini kan ada yang menganggap keberkahan Al-Quran napajangkan. Apa itu? Berkahnya Ustaz. Biar nu pajang di situ baru tidak pernah nu baca. Ya. Keberkahan Al-Quran itu bukan di saat kita simpan di mobil sebagai jimat-jimat. Ada tuh kan biasa begitu. Menjadikan Al-Quran sebagai jimat-jimat di mobilnya. Tapi keberkahan Al-Quran ada pada saat kita baca, ada pada saat kita tadabburi, dan ada pada saat kita mengamalkan Al-Quran. Dan kata Imam Asy-Syanqiti rahimahullah, ya, keberkahan tidak ada keberkahan yang paling besar melebihi daripada mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Itu nanti yang kedua. Jadi kembali tadi kepada iman dan takwa. Coba ya, kita lihat keberkahan yang akan kita dapatkan ketika kita beriman. Walau anna ahlal qura amanu. Ketika kita beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Itu keberkahan dunia. Kebaikan dunia. Ya, ada yang membaca mengatakan la fatahna bitasydidit ta, ya. Bitasydidit ta itu namanya sigatul mubalaghah ya. Artinya la wassa'na alaihimul khairat, kami akan lapangkan kepada mereka kebaikan-kebaikan dan memudahkan kepada mereka untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan tersebut. Orang yang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, salah satu keberkahan yang akan kita dapatkan ketika bertakwa. Salah satu keberkahan yang kita dapatkan ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah disinggung. Ya. Jadi bukan persoalan, ini kan kemarin saya dapat satu buku itu. Ada satu keyakinan. Ada satu keyakinan ini tidak tahu dari mana lagi sumbernya. Dan saya diminta untuk mempelajari. Ada keyakinan di situ bukunya, tapi bukunya pasti campur bahasa Bugis dengan bahasa bahasa Bugis dengan bahasa Makassar. Termasuk kemarin ikhwah dan akhwat sekalian tentang yang di gua itu Halawatiyah Pualalang. Ada ya? Kemarin saya yang ditugaskan waktu di Pangkep itu, Kabupaten Pangkep, saya ditugaskan untuk mengkaji bukunya. Saya dikasih 7 bukunya, bukan main. Ya, 7 bukunya, tapi sangat disayangkan campur-campur kan katuna bahasa Ugi nang katuna bahasa Mangkasana. Yang jadi masalah lagi karena banyak tulisan-tulisan Al-Quran, bukan Al-Quran, tulisan-tulisan Arab saja, dan itu pun tidak sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa. Tapi dia sandarkan kepada Allah dan sandarkan kepada Rasulullah. Dia kemarin katakan, maka dari puang Allah Ta'ala. Sekalinya aku baca, di mana ya? Ini tidak ada. Maka dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, cari hadisnya juga tidak. Tidak ada. Tapi kalau orang-orang awam yang baca, kamu begitu tahu bahasa Arab atau Quran apa pakai. Saya ingat dulu waktu saya pertama pergi ke Mesir itu, kita kirim barang ke kampung, dibungkus pakai surat kabar. Saya pulang itu dari Mesir, surat kabar itu disimpan. Katanya tulisan Al-Quran. Padahal memang kan di sana bahasa Arab, surat kabarnya orang pakai bahasa Arab tuh. Atau pakai bahasa Indonesia.
Sama dengan saya biasa katakan kepada ikhwah, kalau saya bawakan kajian, kan ada yang bertanya, Ustaz bagaimana niatnya salat? Apa usalli farda? Kita tak perlu. Pakai bahasa Indonesia saja. Karena niat itu ketempatnya dalam, semua ulama sepakat mahallun niyati fil qalbi, tempatnya niat dalam hati. Tapi terserah kau mau dalam hatimu niat bahasa Indonesia kah, bahasa Inggris, bahasa tapi dia bilang, kenapa orang Arab niatnya usalli? Orang Arab memang bahasanya bahasa Arab. Orang Arab itu tidak mungkin niat dalam hatinya pakai bahasa Bugis. Pernah? Orang Arab salat di sana dalam hatinya, wanya yang masumpah, kan tidak mungkin. Niatnya dia begitu karena memang bahasanya bahasa Arab. Ya. Nah, ini alhamdulillah kita. Ya, saya biasa mengatakan gini. Alhamdulillah salah satu di antara bentuk keberkahannya Al-Qur'an itu ya. Jadi saya kembali tadi. Itu tadi aliran itu saya baca. Dia tidak mau pergi melaksanakan haji, umrah. Apa Nabi bilang? Dia bilang di situ, untuk apa katanya pergi ke sana? Masuk pergi keliling yang dikelilingi batu. Apa katanya bedanya dengan batu yang ada di Indonesia? Coba. Kenapa katanya ketika salat harus menghadap ke kiblat? Kenapa tidak menghadap ke timur, ke selatan? Ya. Saya juga pernah ditanya itu sama jam Ustaz. Kenapa orang mati itu kalau meninggal dimandi, dikuburkan dan dikafani? Bilang Kak, satu jawabannya. Bilang apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang perintahkan. Kan begitu toh? Andai kan Rasulullah mengatakan orang mati jangan dikubur, buang ke laut. Di mana? Pasti dibuang ke laut. Karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang harus kita pahami. Sama dengan menghadap ke kiblat. Kenapa harus ke barat? Ya karena yang perintahkan kita menghadap ke kiblat, ke Ka'bah salat siapa? Allah. Maka coba kita lihat. Rasulullah SAW selama 17 bulan itu melaksanakan salat ketika berada di Mina menghadap kemana? Ke Baitul Maqdis. Meskipun hatinya sangat menginginkan salat menghadap kemana? Menghadap ke Ka'bah. Ya, sampai Allah mengatakan qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidan. Ada perintah dari Allah untuk menghadapkan wajahnya menghadap ke Ka'bah ketika melaksanakan salat. Dan ketika itu terjadi, apa kata orang-orang munafik di Madinah? Apa kata orang-orang Yahudi di Madinah? Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha. Berkata orang-orang bodoh yang ada di Madinah dimasuk orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi, ma wallahum an qiblatihum allati kanu 'alaiha. Apa gerangan yang membuat Muhammad dan sahabatnya memalingkan kiblatnya dari Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah? Kemudian mereka menyebarkan hoax, fitnah. Apa Nabi bilang? Mereka bilang, andaikan Muhammad selama ini bersama dengan sahabatnya salat selama 17 bulan menghadap ke Baitul Maqdis, berada dalam kebenaran, maka dia tidak akan meninggalkan menghadap ke Baitul Maqdis. Artinya apa? Berarti selama ini Muhammad bersama dengan sahabatnya menghadap ke Baitul Maqdis berada dalam kesesatan. Itu yang disebarkan. Dan andaikan menghadap ke Ka'bah katanya adalah kebenaran, sejak dari dulu Muhammad bersama dengan sahabatnya menghadap ke sana. Maka turunlah ayat, qul lillahil masyriqu wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Qul lillahil masyriqu wal maghrib. Katakan Muhammad, bagi Allah Subhanahu wa taala itu timur dan barat. Bukan persoalannya menghadap kemana, persoalannya yang memerintahkan siapa? Yang memerintahkan adalah Allah. Yang memerintahkan kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan tidak ada yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah. Kalau tadi dikatakan kecuali pasti di dalamnya ada keberkahan. Saya katakan tidak ada sesuatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Rasulullah kecuali di dalamnya pasti ada kebaikan untuk kita. Ada kemaslahatan. Makanya kaedahnya jangan kemudian dibalik. Kan terkadang ada tungi itu sekarang balik ke kaedah. Ainama tu jadul maslahatu fasamma syar'u. Di mana katanya ada kemaslahatan, di situ maka di situ ada syariat. Semestinya ainama yujadu syar'u fasammal maslahah. Di mana ada syariat, maka di situ ada maslahah. Karena tidak mungkin Allah
dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu kalau di dalam sesuatu itu ada mafsadah yang akan ditimbulkan ketika kita lakukan. Begitu pula sebaliknya. Tidak mungkin Allah dan Rasulullah melarang kita melakukan sesuatu kalau dalam sesuatu itu ada kemaslahatan ketika kita melakukannya. Jadi persoalannya lihat siapa yang perintahkan. Siapa yang perintahkan? Saya biasa kita ini di Sulawesi itu, saya bilang sama teman-teman, andaikan Rasulullah masih hidup, ini berandai-andai. Ya. Andaikan wahyu masih turun, kemudian wahyunya turun mengatakan, ini orang Sulawesi kalau mau pergi haji dan umrah tidak perlu ke Ka'bah. Ke Bulu apa lagi saja? Bawa Karain saja. Ke sana kita lagi pergi. Bukan karena Bawa Karain berada di Sulawesi, bukan. Tapi karena yang perintahkan adalah Allah, adalah Rasulullah. Kalau ada perintahnya. Tapi kan tidak ada. Jadi jangan lihat persoalannya siapa yang perintahkan. Yang perintahkan kita adalah Allah. Jadi ketaatan kepada Allah dan ketaatan kepada, makanya Allah mengatakan, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu. Tidak pantas bagi seorang mukmin laki-laki dan seorang mukmin perempuan, idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul hayratu min amrin. Tidak ada pilihan lain yang harus kita lakukan kecuali mengikuti apa yang sudah menjadi ketentuan dan aturan Allah dan aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah seorang mukmin, ya, merupakan bagian daripada kesempurnaan iman kita kepada Allah, taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, termasuk ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ya. Ya, la tuqaddim. Ya. Kalau Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ini salah satu bentuk ketaatan kita. Kesempurnaan iman kita kepada Allah dan kesempurnaan iman kita kepada Rasulullah. Jangan mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Allah dan perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuqaddimu. Ini dulu saya waktu masih di pulau itu. Ya. Itu kan kebiasaannya orang pulau. Kalau 10 Muharram bikin pecah surah. Ya. Padahal kita kebiasaan tak kalau dalam hadis apa? Disuruh apa? Disuruh puasa 10 Muharram tuh. Ustaz, ini kan kebiasaannya dulu. Apa namanya? Orang-orang tua kita dulu kalau 10 Muharram ini. Kemana nih rupa-rupanya warnanya pecah. Ya, itu pecah apa? Itu bubur ya. Ada ininya, ada warna kuningnya, dan lain-lain. Itu kebiasaannya. Tapi mengatakan masalahnya yang memerintahkan kita untuk berpuasa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini menyelisih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk puasa, kau bikin pecah baru bawa ke rumah tak jam 9 pagi lagi. Jam 9 pagi nak bawa ke. Mungkin kalau malam baru nak bawa ya, ada aja kesempatan untuk makan. Bukan jam 9 pagi nak bawa, ya. Bahkan ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Ikhwas sekalian, kita tahu ayat ini turun kepada siapa? Siapa yang ditegur oleh ayat ini? Ayat ini turun menegur manusia yang paling terbaik setelah para rasul. Siapa? Abu Bakar dan Umar. Ditegur Abu Bakar dan Umar, manusia terbaik setelah Nabi. Ya. Karena kenapa? Dia mengangkat suaranya. Di depannya Rasulullah, itu kan dalam riwayat disebutkan Bukhari itu ketika ada utusan Bani Tamim datang menghadap kepada Rasulullah, ya, datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta supaya ada salah seorang sahabatnya yang diutus ke kaumnya untuk menjadi imam. Abu Bakar menawarkan satu nama. Kan tidak apa-apa kan? Abu Bakar menawarkan satu nama. Saya lupa siapa namanya. Rasulullah Abu Bakar Amir alaihim. Saya lupa siapa namanya. Umar datang menawarkan nama yang lain. Abu Bakar mengatakan kepada Umar, ya Umar, ma'aratta illa khilafi. Wahai Umar, ilmu na semua kasih salah. Ada katanya nama sudah ini kan begitu kan kalau. Ada nama sudah ku usulkan kepada Rasulullah, datang kau lagi mengusulkan nama yang lain.
Umar mengatakan, ma'aradtu khilafaka ya Abu Bakr. Saya tidak mau menyelisih kamu. Terangkat kedua-duanya suaranya di depannya siapa? Di depannya turun ayat. Menegur siapa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, Ibnu Taimiyah mengatakan kalau mengangkat suara saja ini. Mengangkat suara di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa membuat kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang pernah kita lakukan semuanya gugur dan habis. Terhapus semua. Maka mendahulukan perkataan seseorang di atas perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jauh lebih bisa menggugurkan amalan-amalan kita. Kan begitu? Mengangkat suara saja bisa menggugurkan amalan. Apalagi kalau mendahulukan perkataan seseorang melebihi perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pertama. Jadi iman iman dan takwa. Ya kalau di dunia kita akan mendapatkan keberkahan dari iman, ya. Falunwihannahu hayatan thayyibah. Ya. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kalau di akhirat apa? Kalau di akhirat itu cukup satu ayatnya saja. Kalau mau lihat keberkahan yang kita dapatkan di akhirat ketika kita beriman dan bertakwa, satu saja ayat yang baca. Wal akhiratu inda rabbika apa? Untuk siapa? Wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Dan akhirat itu di sisi Allah hanya untuk dipergunakan orang-orang, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini saja. Kita beriman bertakwa. Bagaimana nanti di akhirat? Allah mengatakan wal akhiratu inda rabbika lil muttaqin. Masalah urusan akhirat ini pokoknya tidak ada bagiannya orang-orang yang tidak bertakwa. Tidak ada bagiannya orang-orang yang tidak beriman. Tidak ada yang dia dapat. Maka ini pertama jamaah sekalian, tahqiqul imanim wa taqwa. Dan saya biasa mengatakan, wallahi ma ahwajuna ila tajdidil imani wa thiqati billah. Kita ini butuh untuk senantiasa memperbaharui iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu di antaranya selalu menghadiri majelis-majelis taklim. Itu bisa memperbaharui keimanan dan keyakinan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita lihat keadaan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sekarang, saya biasa mengistilahkan begini. Kita ini sebagian umatnya Rasulullah terkadang lebih mempercayai orang, lebih mempercayai manusia, janji-janji manusia daripada janji Allah dan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan begitu. Nah, kalau ada orang yang datang di kampungnya mau menjadi caleg, janji bilang, kalau pilih kan nanti saya kasih sarung. Oh, nak percaya. Meskipun nanti setelah itu tidak ada datang. Tapi kalau disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis Rasulullah dan janji Allah, kalau dia berbuat baik, biasa mengatakan, ada tuh itu jamaah mengatakan, matut topi nasi di Ustaz. Ada biasa jamaah mengatakan, disampaikan tentang janji Allah kalau kau begini, nanti tompi dilihat Ustaz. Contoh saja, contoh kecil. Ya, Rasulullah mengatakan apa? Raka'ata qabla al-fajri khairum minad dunya. Wama 2 rakaat salat sunat sebelum subuh lebih baik daripada apa? Ya, dunia beserta apa? Beserta isinya. Pokoknya bukan cuma kulkas apa. Pokoknya dunia beserta isinya. Ya. Tapi coba bandingkan. Andaikan antusiasnya sebahagian banyak umatnya Rasulullah ketika azan dikumandangkan untuk mendatangi masjid, antusiasnya mendatangi majelis-majelis taklim sama dengan antusiasnya ketika ada perlombaan, ada jalan santai, bukan main. Itu kan biasa lihat kalau ada jalan-jalan santai itu. Kenapa banyak orang yang datang jalan santai? Ada undiannya tuh. Ada door prize-nya. Nanti dia itu dapat kipas angin. Padahal yang dijanjikan oleh Rasulullah kalau salat sunat 2 rakaat sebelum subuh apa? Khairum minad dunya wa ma fiha. Tapi saya ingin mengatakan kepada ikhwas kalian. Di sinilah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin melihat sejauh mana
keimanan dan kepercayaan kita kepada janji Allah dan Rasulnya. Makanya setiap kebaikan yang kita lakukan, pahalanya tidak dibayar cash dalam bentuk materi. Coba bayangkan, andaikan pahalanya menghadiri pahalanya menghadiri tablik akbar ini dibayar cash pahalanya oleh Allah dalam bentuk materi, yang datang langsung dikasih 1 unit mobil Avanza. Kira-kira muat tumpah ini? Muat? Ah, tidak. Aku bawa semua saudaraku dalam mobil ini. Ya, kan begitu? Coba andaikan dibayar cash pahala setiap kebaikan yang kita lakukan. Contoh azan saja. Padahal azan dengan saf pertama. Coba biasa kita lihat di masjid toh. Kalau ada 01 di saf pertama, baku sundur-sundur itu. Kita mau. Tapi coba andaikan saf pertama itu pahalanya dibayar cash oleh Allah dalam bentuk materi. Langsung dikasih amplop isinya 2 juta. Tidak pas sundur-sundur itu. Demi Allah, wallahi tidak baku pas sundur-sundur. Ya. Itulah Rasulullah mengatakan, "Lau ta'lamuna ma fil azani was-saffil awwal." Andaikan kalian tahu betapa besarnya pahalanya orang yang melantunkan azan dan orang yang duduk di saf pertama, kecuali kamu tidak bisa mendapatkan kecuali berebutan, maka kalian pasti akan berebutan. Coba kalau pahalanya orang yang azan itu diganti, setiap azan dikasih 1 unit motor NMAX. Mau semua ke azan? Banyak yang mau azan. Potong-potong kalau tidak. NMAX ini cuma azan 5 menit. Ya, maka kita akan setiap hari bertengkar andaikan pahala kebaikan itu dikasih dalam bentuk materi. Makanya terkadang di masjid-masjid tertentu kasih yang azan itu orang tua yang suaranya sudah tidak bisa. Itu Tommy yang ikhlas. Anak muda ini yang bagus-bagus ke suaranya. Nanti datang ke masjid. Mau pikamat. Jadi yang datang asang itu. Tapi coba andaikan dikasih, jam 4.50 asang dikumandangkan, antri orang yang mau asang itu jam 3. Antri. Ini apa? Ini kan masalah iman. Ya. Maka ini ma'ahwajuna ila tajdidil iman. Kita perlu senantiasa memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti yang kita lihat sekarang jemaah sekalian. Maka salah satu di antaranya adalah menghadiri majelis-majelis ilmu. Kemudian ini yang pertama, tahqiqul iman wa taqwa. Ini penjelasannya tentang iman dan taqwa. Tapi saya ringkas saja. Kemudian yang kedua, saya katakan tadi adalah membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Qur'an. Amalan yang kedua, membaca, mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Saya katakan tadi, Imam Syafi'i mengatakan tidak ada keberkahan yang lebih dahsyat, lebih agung, melebihi daripada keberkahan mentadabburi dan mengamalkan Al-Quran. Allah mengatakan, "Wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab." Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iqra'u surat al-Baqarah fa inna akhdaha barakah." Bacalah suratul ini, ada potongan hadis sebelumnya. Bacalah suratul Baqarah. Karena membacanya bukan cuma sekedar membaca. Ini kan terkadang, pokoknya kalau membaca gampang justas. Itu lagi membaca nasawalah. Tapi membaca, memahami, mentadabburi dan mengamalkan hukum-hukumnya. Imam Al-Qasimi rahimahullah itu ketika menafsirkan ayat wa qala ar-rasulu ya Rabb wa qala ar-rasulu ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, dan berkata Rasul, yang dimaksud adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, sesungguhnya kaumku menjadikan Al-Qur'an ini sebagai sesuatu hal yang diabaikan. Sesuatu hal yang ditinggalkan, yang berpaling, dia berpaling darinya. Beliau mengatakan ayat ini
awalnya ditujukan kepada orang-orang musyrik. Tapi tidak menutup kemudian ini berlaku umum kepada mereka-mereka yang senantiasa mengabaikan dan berpaling dari Al-Quran. Pengabaian terhadap Al-Quran jamaah sekalian, pengabaian dari membaca. Pengabaian dari membaca. Coba kita lihat. Berapa di antara kita umatnya Rasulullah SAW yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan 30 juz? Illa man rahimah rabbuh. Makanya kita ini, ikhwah pegiat-pegiat dakwah. Jangan sampai kita mengajak orang-orang untuk kembali kepada Al-Quran. Ternyata dalam 1 bulan cuma 1 kali jadi baca Al-Quran. Kita mengajak orang untuk kembali ke Al-Quran. Ternyata nanti kita menyentuh Al-Quran kalau bulan Ramadan. Nanti napa sih dipadecengi papenit dita lo baca Quran nak kota mula ramala pura rona tu sih. Jadi ini diantara pengabaian. Pengabaian dari membaca Al-Quran. Maka jadikan Al-Quran ini sebagai bacaan atau kawirid sehari-hari kita. Terutama kita yang hadir di majelis ini harus memberikan contoh. Kalau kita tidak bisa baca 1 juz 1 hari, ya paling ada yang dibaca. Tapi kalau baca 1 juz 1 hari berarti 1 bulan selesai. Kemudian yang kedua, pengabaian dari mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Banyak di antara kita yang mungkin tidak mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Pengabaian dari mentadabburi, kemudian pengabaian dari ini yang paling tinggi, pengabaian dari mengamalkan hukum-hukumnya. Ada orang yang bisa membaca Al-Quran, banyak penghafal. Bahkan sekarang itu orang metode cara menghafal Al-Quran 40 hari, hafal 30 juz. Ya kan? Terus gitu. Banyak metode itu begitu. Jadi ada orang yang bisa membaca Al-Quran. Dia hafal, dia pahami, tapi dia tersangkut di pengamalannya. Padahal ini tingkatan yang paling tinggi. Mengabaikan dari mengamalkan Al-Quran. Dan salah satu di antara keberkahan yang ada dalam Al-Quran ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan dengan bahasa Arab. Ya. Allah menurunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Dan alhamdulillah kitab suci kita Al-Quran itu di mana-mana bahasa Arab. Di mana-mana bahasa Arab. Coba pergi ke Cina, masuk di masjid di Cina, cari Al-Quran pakai bahasa Cina. Pakai bahasa Arab toh? Pakai bahasa Arab. Ya. Pergi di Amerika, masuk di masjid di Amerika, cari Al-Quran pakai bahasa apa? Pasti pakai bahasa Arab. Tidak mungkin pakai bahasa Inggris. Ya. Tapi bandingkan dengan kitab suci yang lain. Di Indonesia kitab suci yang lain pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia kan? Di Cina pakai bahasa apa? Bahasa Cina. Di Inggris pakai bahasa Inggris. Di Mesir pakai bahasa Arab. Dulu tuh saya pertama datang ke Mesir itu kuliah. Kita naik bis. Sama teman bilang, rajinnya di Sampinta ini baca Al-Quran. Ini kan baru kita datang tuh. Rajin betul. Tuh. Mulai sejak naik sampai jauh. Tidak berhenti membaca. Sekalinya tutup ada tanda begininya. Baru kita sadar ternyata bukan Al-Quran. Tapi bahasa Arab. Berarti bahasa mereka berbeda. Beda. Tapi alhamdulillah. Kitab suci kita dimanapun kita masuk. Pasti kita mendapatkan kitab suci kita berbahasa Arab Al-Quran. Ya. Maka ini yang kedua. Membaca. Mau mendapatkan rahmat. Mau mendapatkan keberkahan, maka jadikan interaksi kita dengan Al-Quran itu semakin lama, semakin sering. Jangan semakin kendor. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, amalan yang bisa menjadi penyebab kita mendapatkan berkah adalah mensyukuri nikmat Allah. Mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? Salah satu di antara hal yang bisa menghilangkan keberkahan dari nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mengkufuri nikmatnya. Apakah mengkufuri dalam artian secara lisan
ataukah mengkufuri dalam hati, mengingkari dalam mengkufuri dalam hati, ataukah mengkufuri dalam bentuk perbuatan. Dia umpamanya dia ucapkan, dia mengakui alhamdulillah atas nikmat Allah. Dia mengakui dalam hati bahwa sekecil apapun nikmat yang dia dapatkan sekarang ini adalah dari Allah. Tapi ternyata di perbuatannya nikmat yang Allah berikan kepadanya dipergunakan bukan kepada hal-hal yang diridai oleh Allah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu doa yang diajarkan kepada kita apa? Allahumma inni a'udzubika min zawalin nikmah. Kita memohon kepada Allah dan berlindung jangan sampai nikmat yang Allah berikan kepada kita ini hilang, termasuk nikmat hidayah, nikmat mendatangi majelis taklim, nikmat kemudahan melangkahkan kaki pergi ke masjid, nikmat kemudahan berinteraksi dengan Al-Quran, nikmat berzikir, nikmat beristighfar, semua itu nikmat. Jangan sampai kemudian keberkahannya itu hilang, ya disebabkan karena apa? Disebabkan karena kita mengkufuri. Artinya apa? Bahwa kita ikhwas sekalian dan akhwat sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah, tidak ada satu kebaikan yang kita lakukan kecuali semua atas kehendak dan pertolongan dari Allah. Ya, fala taktar. Jangan kemudian muncul rasa ujub, takjub dengan kebaikan yang dia lakukan. Nah, kemudian menganggap remeh orang lain, ya, disebabkan karena kebaikan-kebaikan yang dia lakukan. Maka justru itu kita harus lebih mensyukuri, ya. Yang menggerakkan hati kita untuk mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat. Jadi mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat juga. Disyukuri lagi. Jadi tidak pernah berhenti itu rasa syukur, berputar terus, ya. Nah, kasih nikmat Allah kita syukuri, ya. Mensyukuri nikmat Allah itu adalah nikmat, perlu lagi disyukuri, ya. Yang menggerakkan hati kita untuk mensyukuri nikmat itu adalah nikmat juga, perlu lagi disyukuri. Sehingga tidak pernah kita berhenti bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai disebabkan karena kekufuran kita terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menarik dan mencabut keberkahan nikmat yang ada pada diri kita. Allah mengatakan, "Wala in syakartum la azidannakum, wala in kafartum in azabi lasyadid." Coba kita lihat. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, "Wala in syakartum ala nikmati alaikum." Kalau kalian bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, la azidannakum minha, maka saya akan tambah terus. Tadi kan definisinya berapa? An-numuwa wa ziyada, berkembang dan selalu bertambah. Semakin kita mensyukuri, maka semakin bertambah keberkahan nikmat itu. Tapi Allah mengatakan, wala in kafartum, tapi kalau kalian mengingkari, inna adzabi lasyadid, maka siksaan sangat saya pedih. Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, yuslibuhaan, Allah akan mencabut nikmat itu dari orang yang tersebut disebabkan karena mengkufuri. Allah memberikan contoh dalam Al-Quran, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan, ya, yatiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah. Jadi wadaraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan. Allah memberikan satu perumpamaan, ya, nak kasih contoh. Allah SWT tentang satu kampung kanat aminatan mutmainnatan. Hidupnya masyarakatnya tenang, tentram, tidak ada kecacauan, ada kedamaian dalam negeri itu. Yatiha rizquha ragadan min kulli makanin. Rezekinya datang dari segala penjuru. Tapi apa yang terjadi kemudian? Fakafarat bi an'umillah. Kemudian mereka tidak mensyukuri nikmat Allah. Mereka mengkufuri nikmat Allah. Maka Allah mengatakan, fa'adzakahallahu libasal ju'i wal khawf. Maka Allah pakaikan dan lemparkan kepada mereka perasaan takut yang tadinya tenang, damai. Tidak ada rasa takut. Tapi karena mengingkari nikmat Allah, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka dalam hatinya rasa takut, dan Allah memberikan rasa lapar dalam kehidupan mereka. Bima kanu yasnaun, disebabkan karena apa yang mereka lakukan tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah dan akhwat sekalian, mata adalah pemberian Allah yang kita pakai melihat, itu nikmat. Bagaimana supaya nikmat kita ini kemudian bisa diberkahi? Pergunakan mata itu kepada hal-hal yang diridai oleh Allah.
Telinga ini yang dipakai mendengar, yang memberikan adalah Allah. Itu nikmat. Bagaimana supaya nikmat itu bisa diberkahi oleh Allah? Ya, senantiasa bagus, senantiasa as-subut al-lusum. Teguh, tetap ada, maka pergunakan pendengaran itu untuk mendengar hal-hal yang diridai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka semua fasilitas yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, khususnya yang ada dalam anggota badan kita, ini Allah yang berikan. Ya, Allah yang berikan, tidak kita akan malu. Tidak malukah kita untuk mempergunakan mata ini untuk melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah? Tidak malukah kita untuk mempergunakan telinga ini untuk mendengarkan hal-hal yang diridai, yang tidak diridai oleh Allah, padahal yang berikan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam satu asar itu Ibrahim bin Adham rahimahullah pernah ditanya oleh salah seorang anak muda dan mengatakan ketika jiwanya selalu memberontak untuk melakukan kemaksiatan, Ibrahim bin Adham mengatakan oke, tapi dengan beberapa ketentuan. Nah, kalau kamu katanya ingin bermaksiat kepada Allah, maka jangan engkau pergunakan nikmat yang Allah berikan kepadamu untuk bermaksiat kepadanya. Anak muda tadi mengatakan, ya Imam, adakah yang saya miliki di sini kecuali semua Allah yang memberikan? Mataku Allah yang berikan, telingaku Allah yang berikan, kakiku Allah yang berikan. Maka berkata Ibrahim bin Adham rahimahullah mengatakan, ama tastahi dek gana sunnu masiri, tidakkah engkau malu? Ya, tidakkah engkau malu untuk mempergunakan pemberian Allah Subhanahu wa taala untuk mendurhakai dan bermaksiat kepada Allah? Ya, harus ada rasa malu. Kemudian yang kedua, kalau kau katanya ingin bermaksiat, oke. Silakan cari tempat yang dimana kau tidak dilihat oleh Allah di tempat itu. Ya, maka silakan bermaksiat. Apa kata anak muda tadi? Ya Imam, tidak ada tempat di atas bumi dan di bawah langit ini yang luput dari pengetahuan dan pengawasan Allah. Maka Imam Ibrahim bin Adham mengatakan, ama tastahi anta sillaha wa huwa yarak. Tidak malukah engkau bermaksiat kepada Allah, padahal kau yakin bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala melihat kamu. Kita ini sebagian umat manusia yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna minallah. Ketika kita ingin bermaksiat, kita berusaha berlindung dan tidak ditahu oleh orang lain. Sembunyi kita. Tapi kita tidak akan pernah mampu sembunyi dari Allah. Yastakhfuna minan nas. Mungkin kita bisa bersembunyi dari bapak bisa bersembunyi dari orang lain, bisa bersembunyi dari teman-teman, kemudian kita bermaksiat, wala yastakhfuna minallah. Tapi kita tidak akan mungkin bersembunyi dan tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang ketiga jamaah ikhwas sekalian, maka syukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan jangan mengkufurinya. Ini salah satu amalan yang bisa menjadikan keberkahan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang kita miliki dari nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Bukan sesuatu hal yang bersifat materi. Saya termasuk nikmat hidayah, nikmat menuntut ilmu dan lain sebagainya akan senantiasa dilusumkan ataukah disebutkan oleh Allah dan senantiasa ditambah dan dikembangbiakkan ataukah ditambah dan diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Terakhir. Ya. Nah, kemudian ya yang terakhir ya. Nah, salah satu amalan ya berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi ya. Berbuat baik kepada kedua orang tua dan menyambung silaturahmi. Man sarrahu ayyabsuta lahu fi rizqi aw yunsalahu fi falyasil rahimah. Dan rahi yang paling pertama dan utama yang harus kita sambung adalah rahimnya siapa? Rahim dengan orang tua. Ya. Falyasil rahimah. Dan cukuplah ikhwah dan akhwat sekalian ingat bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menggandengkan dalam Al-Quran perintah untuk mengesahkan dirinya dengan perintah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan sebagai penutup, hadis yang mungkin sering kita dengar tentang 3 orang yang masuk di gua kemudian tertutup. Yang saya cuma ambil sepenggalnya saja. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kebaikan yang dia lakukan kepada orang tuanya. Ya. Tentang kebaikan yang dia lakukan kepada tuanya.
Dan dalam riwayat itu dikatakan dia sering bawakan, ini saya sado saja, sering bawakan susu orang tuanya. Suatu ketika dia terlambat sampai ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya sudah tertidur. Maka dia berdiri di sampingnya orang tuanya, menunggu sampai orang tuanya bangun, dan dia tidak berikan susu itu kepada anaknya, meskipun anaknya sudah anaknya menangis, meminta susu itu tapi dia tidak kasih. Dia mengatakan, saya tidak akan berikan kepada kamu sebelum kedua orang tua saya meminum susu itu. Coba sejauh bagaimana dia berbuat baik. Ini kan tak balik dengan kita sekarang. Banyak di antara kita anak, nanti sisa-sisanya anaknya baru suruh bawa ke mamanya. Kalau cowok nenek datang dari pasar, datang Makassar beli apa-apa, nah kasih ke dulu anaknya, nah tanya anaknya bagaimana, cowok no. Bilangnya anaknya tidak bisa sama bapak, bawa kami pe nenekmu. Sisa-sisanya anaknya baru nak kasih mamanya. Coba contoh tadi itu, contoh kecil. Dia berdiri di sampingnya orang tuanya dan mengatakan kepada anaknya, saya tidak akan kasih kamu susu ini sebelum orang tua saya meminumnya. Nanti sudah minum orang tuanya baru nak kasih. Ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai nanti pulang dari sini bawa oleh-oleh. Kan banyak penjual-jual di bawah tuh. Anak tak dulu dikasih, pas namakan anak tak ada sisanya, bawa kami mama nenekmu ke sebelah. Jangan, bawakan neneknya dulu, baru suruh anak bilang ke sebelah ku sama nenek, ada tadi makananku bawakan. Jadi jangan anak tak dikasih dulu, sisa anak apa baru, apalagi kalau sudah minum gigi, baru bawakan nenekmu. Jangan. Itu salah satu indikasi kita kurang berbuat baik kepada orang tua. Saya kira itu jamaah sekalian, sebenarnya banyak hal saya catat di sini. Tapi ya waktu yang membatasi, semoga Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa memberikan kita keberkahan, Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqamahan. Ya, ini yang paling penting ya. Memberikan umur yang panjang itu tidak terlalu penting. Lebih daripada itu, umur yang panjang tapi kalau dipergunakan ke tidak yang baik ya tidak ada berkahnya. Tapi yang kita minta kepada Allah umur yang panjang, keberkahan, dan Allah mengistiqamahkan dan meneguhkan hati kita untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah dan melakukan ketaatan-ketaatan, mendekatkan diri kepada Allah sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.